mereka rasakan. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong berkati mereka supaya sungguh-sungguh peka akan suara Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ricky. Saya tadi memberi kesaksian tetapi kan tanggung karena saya mau bicara sekarang kesaksian. Karena Ricky tadi mengarah ya, kalau ada yang dapat berkat yang luar biasa kemarin dia bilang berkata begitu ya. Ricky mau bilang aja bahwa kemarin dia dapat berkat luar biasa, ada ujian akhir dari saya. Dan dia nggak bisa ujian akhirnya. Tapi kemarin saya diberkati Tuhan ulang tahun, 1 tahun lagi. Ya. Ada orang yang berkata bukannya baru tahun lalu ulang tahun. Saya bilang rencana juga tahun depan juga sih ulang tahun juga ya. Jadi Tuhan berkati, apalagi 2 tahun terakhir ulang tahun dan Natalnya agak kurang nikmat karena jauh dari keluarga. Tapi Tuhan baik karena ada Zoom dan lain sebagainya kita seperti merasa dekat. Minggu lalu, 2 minggu lalu, kita belajar mengenai mengapa perlu ada gereja. Ya. Jadi kita masih lanjutkan dari pelajaran kita tentang kitab Kolose. 2 minggu lalu kita bicara mengenai mengapa kita perlu ada gereja. 3 minggu lalu mungkin Pak ya, lebih ya, 3 minggu lalu. Kita perlu ada gereja untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa yang lain. Ya, setiap hari, setiap minggu, tempat ini dipenuhi. Dan Tuhan kehendaki ketika semuanya sudah berjalan dengan normal, ada orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain, kita mengucap syukur, Tuhan pakai kita untuk menjangkau keluarga dari Iran yang sampai sekarang Pak Irwanto mau belajar bahasa Persia, dia nggak bisa-bisa, bahasa Inggrisnya juga masih belepetan, mau belajar bahasa Persia. Lalu kemudian memberikan pertumbuhan rohani kepada jemaat. Ya. Dan yang ketiga, kita mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang kita pelajari 3 minggu lalu, kurang lebih. Tapi sekarang kalau kita sudah tahu alasan kita ada gereja, sekarang kita perlu belajar kunci pelayanan yang berhasil dalam gereja kita. Pada waktu saya masih kuliah, saya suka satu buku tentang Mossad, agen rahasia Israel. Ada banyak bukunya sudah diterjemahkan, menarik membaca buku-bukunya, membaca bagaimana mereka mempersiapkan satu tugas rahasia misi yang luar biasa. Ketika mereka mau membebaskan sandera-sandera yang ada di dalam pesawat, mereka akan memakai segala sesuatu, memakai pesawat betulan, dan mereka latihan jalan di atas pesawat dan lain sebagainya. Mereka lihat, dan menarik satu bagian ketika mereka lagi latihan di atas pesawat, mereka sudah merasa semuanya berjalan dengan baik. Tapi mereka kemudian rasakan, kok sepatu mereka tuh sepatu tentara yang berat. Sehingga di atas pesawat itu, kalau mereka yang di dalam pesawat mengatakan, masih kedengaran langkah-langkah di atasnya. Jadi setelah mereka latihan, mereka harus ganti lagi semua sepatunya dan latihan lagi. Sampai begitu sempurna, sampai begitu menit-menit, detik-detiknya pun semuanya berhasil. Itu yang membuat misi-misi mereka selalu berhasil. Dan kita tahu bahwa bukan rahasia lagi, 2-3 minggu yang lalu ketika saintis nuklir dari Iran dibunuh, sangat amat mungkin bahwa itu adalah Mossad yang melakukannya. Karena mereka dapat melakukan misi rahasia yang luar biasa dimanapun di dunia ini dengan begitu detail. Sehingga banyak dari kita percaya itu karena mereka adalah bangsa pilihan dari Tuhan. Nah, ketika kita membawa di dalam konteks kita dengan target tahun 2021, ada yang harus kita lakukan. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, rencana-rencana, saung safari, kita mau lihat ini, bagaimana kita harus melakukannya ketika kita mau melihat kunci pelayanan yang berhasil. Jadi kita lihat di dalam pasal yang kedua, 5 ayat yang ada di dalam pasal yang kedua, 5 ayat pertama yang ada di dalam pasal yang kedua, akan merupakan kelanjutan dari seri-seri kita yang lain. Tuhan kehendaki, kita akan selesai beberapa bulan lagi sampai pasal yang keempat. Paulus berkata begini, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Ada 3 kelompok paling enggak yang Paulus sedang bicarakan. Untuk kamu, orang-orang di Kolose, untuk mereka yang ada di kota Laodikia, nanti kita akan lihat petanya Laodikia, dan untuk semuanya yang belum pernah bertemu dengan Paulus secara pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan.
Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Jadi, ketika kita berbicara mengenai pelayanan yang berhasil di dalam gereja kita, apapun kapasitas kita, mari kita lihat 3 hal ini, dan setiap bagian dari ketiga hal ini akan ada pertanyaan. Dan Pak Irwanto minta setiap kita akan terlibat di dalam diskusi, kita akan belajar bersama-sama, kita akan berbicara sesuai dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Pelayanan kita akan berhasil kalau kita memiliki keterbebanan yang kuat akan tugas yang agung, akan amanat agung. Kalau kita memiliki beban yang amat sangat kuat akan amanat agung kita, lalu kemudian kalau kita memiliki komitmen yang kokoh akan tujuan gereja kita, tujuan gereja kita, mengapa kita perlu ada di sini, lalu kemudian kalau kita memiliki kedisiplinan yang ketat di dalam tubuh Kristus. Yang pertama, kita akan melihat apa yang dimaksud ketika berbicara mengenai keterbebanan yang kuat akan tugas yang agung. Sebenarnya ini amanat agung, tapi karena saya mempermainkan kata, ada T-nya semua, jadi saya ganti amanat agungnya dengan tugas yang agung, amanat agung. Paulus berkata seperti ini, karena aku mau supaya kamu tahu, frase anak kalimat supaya kamu tahu itu artinya supaya kamu tidak menjadi tidak tahu. Supaya kamu tidak menjadi tidak tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Perjuangan apa sebenarnya? Bukan perjuangan secara fisik ketika Paulus berjuang demi orang-orang Kolose, bukan perjuangan yang lain, tapi kita tahu perjuangan yang dilakukan oleh Paulus untuk mengabarkan Injil. Kita tahu bahwa medan yang dihadapi sekarang untuk mengabarkan Injil berat. Misalnya kalau jemaat di JBC ada cabang di Nias, beberapa kali saya diundang ke Nias, saya berkata nyerah karena harus terbang ke Medan, dari Medan harus ke pelabuhannya apa? Airportnya. Gunung Sitoli, dari Gunung Sitoli masih harus naik lagi. Ada teman yang mengajak ke Mentawai, dan mereka berkata sampai di Padang, lalu kemudian harus menunggu kapal 24 jam naik kapal laut. Sampai di Mentawai, sampai sana masih harus naik lagi kapal lagi, masih naik harus kuda lagi dan lain sebagainya. Saya berkata, lalu kemudian kalau kita miss the flight, ya, 1 minggu lagi baru bisa sampai ke Mentawai. Saya berkata, oke, charter pesawat deh, nggak ada charter pesawat kecuali mau ke tempat yang jauh untuk main bule-bule main surfing di sana. Bayangkan kalau saya menunjukkan peta pada waktu itu, ini peta perjalanan mereka, ya. Dan kalau ini adalah peta Laodikia, Kolose, dan Hierapolis, saya pernah tunjukkan ini, dan Anda lihat peta-peta seperti ini. Perjalanan yang ditempuh oleh Paulus sungguh luar biasa. Di dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat begitu berat perjalanan yang harus ditempuh. Dan bukan seperti kita yang tinggal beli tiket dan kemudian naik. Ya. Sekarang kita mesti ada rapid test aja, kita mesti dikomplain kenapa mesti harus ini lagi dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu ada perjuangan yang berat yang dialami oleh seorang rasul seperti Paulus untuk pergi mengabarkan Injil. Perjuangan ini harus diawali dengan pemberitaan Injil. Keterbebanan yang akan ini diawali dengan pemberitaan Injil seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kita tahu bahwa walaupun Paulus tidak pernah sampai di Kolose, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki impact atau dampak kepada pertumbuhan gereja di Kolose. Epafras yang mendirikan gereja ini adalah anak rohani dari Paulus, yang memuridkan adalah Paulus, sehingga kita tahu ini adalah hasil pelayanan Paulus juga. Jadi kita harus memiliki beban yang kuat untuk amanat agung, tugas agung yang Tuhan berikan kepada kita. Bayangkan kalau ayah Anda, saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami, ayah saya waktu meninggal, dia sudah Parkinson, sudah Alzheimer, jadi sudah nggak ingat apa-apa, jadi tidak ada kata-kata terakhir yang diucapkan. Tetapi beberapa orang masih ingat kata-kata terakhir yang diucapkan oleh orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal, sehingga terngiang-ngiang luar biasa di sana ketika ayahnya tersebut, orang tuanya memberikan amanat agung yang terakhir. Nah, bayangkan ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, dan begitu agung amanat tersebut sehingga dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku.
Nanti kita akan tanya seberapa beban Anda terhadap amanat agung. Tapi kita harus tahu bahwa keterbebanan yang kuat akan amanat agung ini diawali dengan pemberitaan Injil, tetapi juga dilanjutkan dengan pengajaran yang sejati. Injil diberitakan tidak cukup sampai situ saja, tetapi harus terus-menerus dilanjutkan dengan pengajaran. Kita beberapa minggu yang lalu kita belajar mengenai apa yang dilakukan oleh para rasul ketika 3.000 orang dibaptiskan dan percaya. Dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam doktrin. Harus dilanjutkan dengan pengajaran yang sejati. Ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah dikatakan tersembunyi segala hikmat yang ada dan pengetahuan. Dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kenapa kita harus belajar kitab Kolose? Supaya kita tahu siapa Kristus itu sesungguhnya. Sehingga kita ketika bertemu dengan saksi Yehova, kita tidak dapat diperdaya dengan mereka ketika mereka berkata, kami juga percaya kepada Yesus Kristus. Kami juga percaya akan Injil, tetapi kemudian mereka akan memutar balik ayat-ayat di situ. Dan tahukah Anda bahwa saksi Yehova tidak akan pergi mencari orang-orang non-Kristen untuk memasukkan orang-orang non-Kristen tersebut ke dalam gereja mereka? Saksi Yehova akan mencari orang-orang Kristen karena mereka tahu ada banyak orang Kristen yang tidak kuat di dalam pengajaran dan mudah untuk disesatkan. Statistik yang di Amerika cukup menyedihkan bagi kita orang baptis karena dikatakan 70% dari orang-orang yang masuk saksi Yehova adalah orang-orang yang pergi ke gereja baptis tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam pemahaman mereka. Sebabnya yang mereka cari adalah orang-orang yang rajin ke gereja, bukan orang-orang yang malas. Ini yang luar biasa dari saksi Yehova. Jadi kita tahu bahwa ketika kita terbeban akan amanat agung, ingat amanat agung berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ya. Kita orang baptis luar biasa, ada kelas Kristen baru, tetapi kemudian sampai situ kita selesai, orang tidak terus dimuridkan. Dan itu sebabnya Rabu malam seperti ini, saya mengucap syukur, leaders, Pendeta Irwanto punya beban untuk kita belajar, dan saya mengucap syukur, Anda lelah bekerja dari jam 8 sampai jam 5, tapi masih datang untuk belajar bersama-sama, karena kita perlu untuk sungguh-sungguh memahami kebenaran yang sejati. Yohanes ketika ada di Pulau Patmos, mengirimkan surat kepada jemaat di Laodikia yang dikatakan jemaat itu suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Ini ada khotbah yang lain, tapi saya hanya akan mengutip mereka. Dan menarik kalau kita bicara mengenai kitab Kolose, tetapi kemudian di dalam ini juga dikatakan, ada disebutkan jemaat di Laodikia. Dan tadi saya tunjukkan, ini adalah peta Laodikia, nggak nyampe pointernya. Tapi Laodikia ada di atas sana, dan kalau kita zoom in, dekat sekali Kolose, Hierapolis, dan Laodikia. 3 kota, dan kita yakin ada jemaat-jemaat di sana. Dan Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Ketika saya mau menjelaskan suam-suam kuku, saya sudah pernah menjelaskan, tapi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah mungkin Anda sedang suam-suam kuku? Anda tidak enak untuk diminum. Coca-Cola enak kalau dingin, tetapi kalau Anda minum suam-suam kuku, nggak ada yang suka Coca-Cola atau Sprite, minuman soda yang seperti itu. Kopi pun Anda inginnya dingin atau panas. Nggak ada yang berkata, ada di Putra pernah orang datang ke kafe kopi kenangan dan berkata, kopinya suam-suam kuku. Nggak ada. Antara bilang hot coffee or cold coffee. Nggak ada. Yang di tengah-tengah nggak ada seperti itu. Nggak ada orang yang suka, kecuali terpaksa lagi nyetir 1 jam dan kemudian nggak ada pilihan lain, silakan. Nah, pertanyaan yang saya mau tanya kepada diri Anda dan akan kita diskusikan nanti setelah bagian ini selesai adalah, seberapa terbebannya Anda dengan amanat agung, dan apakah Anda dapat berkata seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, betapa beratnya perjuangan aku. Apakah Anda dapat mengatakan tersebut, bahwa saya punya beban yang luar biasa untuk mengabarkan Injil? Saya ingin tanya, seberapa beratnya beban Anda, seberapa terbebannya Anda dengan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus? Saya harap beberapa dari kita mau dengan jujur berkata,
Antara 1 sampai 10, mungkin Anda akan berkata 3, mungkin Anda berkata 8, Ricky mungkin berkata, karena ditugaskan di seminari, ya saya harus berkata 9 mungkin. Ini seberapa terbebannya Anda dengan amanat agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita akan belajar bahwa kalau kita mau memiliki pelayanan yang berhasil, kita harus memiliki komitmen yang kokoh akan tujuan gereja. Ayat 2 mengatakan seperti ini, supaya hati mereka terhibur, dan yang pertama, mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau saya bisa jabarkan, sebenarnya yang dimaksudkan ketika saya berkata komitmen yang kokoh akan tujuan dari gereja adalah bahwa gereja harus memiliki komitmen untuk menghibur atau menguatkan, encourage, menguatkan jemaat. Lalu kemudian harus memiliki komitmen untuk kesatuan jemaat dan harus memiliki komitmen untuk pertumbuhan jemaat. Dan 3 hal ini harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Apakah ketika Anda datang berbakti hari Minggu, datang pada hari Rabu, datang pada waktu latihan hari Sabtu, atau pada waktu kelompok tumbuh bersama, ataupun apapun juga, apakah ini yang ada di dalam hati Anda ketika Anda datang, Anda ingin menghibur jemaat di sana. Ada satu kata yang dipakai oleh Paulus ketika dia menjelaskan mengenai Barnabas yang datang mengunjungi dia di penjara. Dia berkata, Barnabas datang dan menghibur aku. Tahukah Anda kata itu di dalam bahasa aslinya adalah kata mengipas-ngipas. Bukan kipas-kipas komporin kalau kita bilang ada orang kompor-komporin, tapi mengipas-ngipas. Saya membayangkan mengapa yang dipakai kata itu adalah mengipas-ngipas. Mungkin karena di dalam penjara itu adalah panas, tapi itu adalah satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa ketika kita sedang berada di dalam kepanasan, kita ingin datang ada orang yang mengipas-ngipas kita, menghibur kita, meneduhkan kita, menyejukkan kita. Itu sebabnya ketika ada konflik di dalam gereja, Anda bukan mengipas-ngipas seperti arang yang harus dikipas-kipas sehingga semakin parah, tetapi Anda harus berusaha meneduhkan sehingga ada kesatuan hati di dalam jemaat kita. Ini penting sekali. Ketika kita berbicara mengenai konflik di dalam gereja sebesar ini, seukuran ini mungkin belum terasa konfliknya, tetapi ketika Tuhan kehendaki suatu saat gereja kita akan bertumbuh, dan akan ada konflik, menarik sekali. 2 bulan ini saya dihubungi oleh seorang pendeta dari Atlanta di Amerika yang sedang memanggil seorang pendeta dari Indonesia. Ada masalah sehingga pendeta yang di Atlanta ini berkata, kok kami sepertinya menyesal memanggil pendeta ini datang karena ternyata tidak seperti yang kami harapkan, ada begini, dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih 1 bulan yang lalu pendeta itu menghubungi saya. Lalu tadi pagi ketua panitia perancangnya, ketua panitia mimbarnya mungkin menghubungi saya lagi dan berkata ada waktu untuk bicara. Lalu kemudian saya telepon dia dan kita bicara, dan saya pikir dia akan menyampaikan hal yang sama. Saya berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh pendetanya. Ya, ini satu gereja yang sama. Yang pertama pendetanya yang sekarang ketua panitia perancang, panitia mimbar. Tetapi dia memiliki pemahaman yang berbeda dengan pendetanya, sehingga saya sudah melihat ada konflik di dalam gereja ini. Saya berkata, bagaimana mungkin 2 orang bertanya mengenai 1 orang, tapi dua-duanya memiliki pemahaman yang berbeda, dan dua-duanya sangat jelas dari pembicaraannya ada konflik di dalam gereja tersebut. Nah, bagaimana kita tidak menghibur jemaat kita sehingga ada kesatuan jemaat, dan kemudian Paulus berkata, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, dan ingat, bahwa kekayaan yang dimaksud bukan kekayaan materi. Kenapa kita tahu pasti bahwa itu bukan kekayaan materi? Karena Paulus tidak kaya. Kalau Anda percaya akan teologi kemakmuran, sayang sekali tidak ada bukti di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, tidak ada bukti sama sekali di dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa rasul-rasul itu hidup di dalam kekayaan. Tidak ada. Tuhan pasti akan mencukupi, amin. Tuhan pasti akan memberkati kita, itu satu janji yang luar biasa. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus adalah sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dan inilah yang harus Anda miliki, bahwa setiap kali Anda datang ke sini bukan karena Anda berkata, oke, saya mau ada di sini karena saya, maaf, karyawan di sini, dan maaf, ownernya ada di sini datang berbakti supaya dilihat saya juga aktif di dalam bergereja. Tapi saya datang ke sini karena saya mau bertumbuh
di dalam gereja. Saya berkata kepada banyak orang bahwa sayalah yang paling diberkati ketika saya mengajar. Karena kalau saya mengajar, saya belajar. Misalnya khotbah ini, saya sudah memiliki khotbah ini di dalam bahasa Inggris ketika saya mengajar untuk gereja di Amerika. Tapi ketika saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kok saya berkata, kok aneh sekali, nggak enak sekali, sehingga saya harus merubah segala sesuatunya. Garis besarnya beda sekali dengan pada waktu saya membuat ini dalam bahasa Inggris, sehingga saya belajar lebih banyak lagi. Sebabnya saya katakan, Anda belajar, saya sudah bagikan ini kepada Anda, dan pakai bahan-bahan ini untuk pertumbuhan rohani Anda. Oke? Dan pertanyaannya adalah, seberapa relanya Anda berkorban demi kesatuan gereja Anda? Ingat, pertanyaan yang pertama, seberapa terbebannya Anda dengan amanat agung? Yang kedua, seberapa relanya Anda berkorban demi kesatuan gereja Anda? Itu akan kita diskusikan. Yang ketiga, harus ada kedisiplinan yang ketat di dalam tubuh Kristus. Mengapa saya pakai istilah kedisiplinan yang ketat di dalam tubuh Kristus? Karena ketika Paulus berkata, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu. Dua kata yang terakhir, tertib hidupmu dan keteguhan imanmu, adalah kata yang di dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai di dalam kemiliteran Yunani pada waktu itu. Istilah-istilah yang dipakai untuk prajurit-prajurit Romawi berperang. Tertib, kehidupan mereka tertib, dan mereka memiliki keteguhan di dalam iman. Keteguhan untuk mentaati perintah dari panglima perangnya. Kedisiplinan yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita tahu bahwa ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk apapun itu juga. Jangan Anda berkata bahwa, pelayanan saya tidaklah terlalu signifikan karena saya hanya melayani seperti Anggi, pegang-pegang laptop, klik-klak, dan itu tidak signifikan, siapapun bisa. Oh, tidak. Itu penting. Pelayanan saya tidak signifikan karena saya hanya usher di depan. Oh, tidak. Tahukah Anda kalau Anda masuk ke Amerika, petugas imigrasi di sana CBP, jadi dikatakan mereka adalah wajah dari Amerika. Anda mendarat dari sana, dan petugas imigrasi di sana diingatkan bahwa mereka adalah, dan mereka tahu, dan kita tahu itu wajah Amerika seperti itu, galak-galak mereka. Seakan-akan mereka tuh ngapain kamu datang ke negara, betul ya Pak Tony, kalau lihat petugas imigrasi di Amerika kayaknya, apalagi yang bukan orang asli Amerika, kelihatannya dalam hati, dulu kan itu juga bukan warga negara Amerika, ya. Sekarang kayaknya ini banget ketat sekali. Tapi ada kedisiplinan. Semua pelayanan begitu berhasil, begitu penting di dalam gereja kita, sehingga kita perlu kedisiplinan yang luar biasa. Saya senang sekali membaca majalah-majalah kemiliteran. Dulu ada majalah, saya sudah pasti sekarang nggak ada lagi. Saya lupa judulnya, tetapi ada majalah tentang pesawat-pesawat tempur, semua kemiliteran yang ada di Indonesia dan sebagainya. Saya baca itu, ambil langganan majalah itu, dan ada hal yang menarik ketika dijelaskan bahwa marinir kita begitu memiliki kedisiplinan yang tinggi, sehingga salah satu latihan yang harus mereka tempuh adalah mereka akan diikat tangan dan kakinya dan dilepas di lautan, dan mereka harus bisa berenang dengan tangan dan kaki yang terikat sampai berkilo-kilometer. Luar biasa. Saya berenang 100 meter aja setengah mati. Apalagi ini dengan tangan, kaki, dan bukan di danau, bukan di sungai, tetapi ditaruh di lautan, dan dia harus bisa sampai di pantai dengan selamat. Ada kedisiplinan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh tentara-tentara kita, dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berkata, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, ya, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu. Kita yang sekolah dulu, kalau kita saat-saat yang paling senang adalah ketika gurunya tidak masuk, betul? Kalau gurunya tidak masuk, wah itu kayaknya seperti hadiah ulang tahun datang lagi. Ya, seperti begitu. Ada satu orang yang pernah memberikan kesaksian kepada saya, dan saya berkata ini bukan kesaksian. Dia berkata, saya berdoa ujian besok saya belum siap, dan ketika sampai di sekolah gurunya sakit, dan saya merasa Tuhan, ibu kalau nggak salah ya. Saya berkata inilah hadiah luar biasa ketika kita sampai di sekolah dan gurunya nggak masuk, dan apa pepatahnya, kalau nggak ada anjing maka kucing berpesta pora, betul? Nggak ada kucing, tikus pun berpesta pora. Kita di kelas menjadi liar ketika tidak ada guru.
Tapi Paulus berkata, meskipun aku tidak ada di antara kamu, perhatikan, meskipun kita tidak melihat Yesus dengan nyata di dalam ruangan ini, tapi kita tahu bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita dan kita dituntut untuk memiliki kedisiplinan di dalam pelayanan kita. Anda bayangkan kalau kita melakukan tugas sendiri-sendiri, dikatakan supaya kalau kita tidak tertib hidup kita, pelayanan kita, apa yang terjadi di dalam gereja kita. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, kita harus disiplin. Dan sayangnya, Natal adalah waktu yang paling tidak disiplin di dalam gereja-gereja kita. Betul? Kenapa? Karena ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, kita sibuk dengan segala sesuatunya. Ketidakdisiplinan yang pertama adalah ketidakdisiplinan anggaran. Karena kita mau membuat hal yang baik-baik sehingga kita lupa bahwa akhir tahun budgetnya minus, tetapi kita harus membuat Natal yang mewah sehingga kita tidak disiplin dengan anggaran. Tidak disiplin yang lainnya adalah ketika kegiatan-kegiatan yang lain semua dikorbankan karena ada kegiatan ini, ada liburan dan lain sebagainya, tidak disiplin. Tapi masih mengucap syukur hanya 3 minggu ada. Di Amerika itu 2 bulan, di bulan Juni, bulan Juli, summer. Kalau Anda pergi ke Amerika, jangan pernah pergi ke Amerika Juni atau Juli dan berkata saya mau pergi ke gereja di sana dan menikmati pelayanan yang baik. Orang-orang di sana mungkin 30% tidak ada di gereja karena mereka liburan, karena mereka pergi kemana dan sebagainya. Persembahan pasti menurun bulan Juni, Juli. Ada banyak hal yang tidak disiplin sekali yang terjadi ketika orang liburan, ketika orang ada asal. Saya ingin bertanya kepada Anda, disiplin apa yang kita miliki ketika kita melihat semuanya ini? Pelayanan kita diawasi oleh Roh Kudus. Itu yang menyebabkan kita harus disiplin. Sekarang segala sesuatu pakai CCTV, betul? Dimanapun ada CCTV sehingga karyawan nggak akan berani macam-macam. Nggak takut karena selalu ada CCTV untuk memakai monitor semuanya dan bosnya dapat melihat dari jauh dan dapat melihat segala sesuatu diawasi. Kita diawasi dengan CCTV Roh Kudus. Tahukah Anda itu? Tuhan mengawasi kita. Dan suatu saat kalau Tuhan betul-betul mempercayakan saung itu kepada kita, ada disiplin yang luar biasa yang harus kita miliki di sana. Pelayanan kita, mengapa harus ada disiplin di dalam gereja? Karena pelayanan kita harus menghasilkan sukacita. Paulus berkata, supaya ada sukacita di sana. Supaya aku dapat melihat dengan sukacita. Tertib hidup. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kalau Tuhan sedang melihat Anda dan saya, apakah Tuhan sedang tersenyum di surga sana melihat pelayanan kita? Apakah dia sedang tersenyum? Kadang-kadang kalau saya berkhotbah, terus om saya, tante saya berkata, papa mamamu tersenyum melihat kamu di surga sana. Oh iya betul, mungkin, bagus juga. Pertanyaannya, apakah Tuhan tersenyum dengan pelayanan kita? Kalau belum, mungkin itu yang harus kita, apa yang Anda dapat lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan Anda dalam pelayanan. Ini akan kita diskusikan. Nah, saya akan menutup dengan satu cerita. Jadi saya senang dengan cerita peperangan mengenai Mossad. Saya nonton film-film perang, baca buku-buku perang dan lain sebagainya. Ada ilustrasi perang. Pada waktu Perang Dunia Kedua, tentara Nazi begitu luar biasa, kuat, dan mereka menghancurkan Rusia. Rusia belum seperkasa sekarang. Kalau diadu sekarang, ya pasti Jerman tidak terlalu mampu untuk menghadapi Rusia yang begitu kuat. Tetapi pada waktu itu jutaan tentara Rusia mati oleh Jerman. Dan Jerman punya Panzer. Anda penggemar sepak bola Jerman, Anda tahu mereka disebut Panzer. Karena memang Panzer mereka dulu adalah Panzer yang luar biasa. Dan ketika mereka masuk ke daerah-daerah peperangan, Panzer ini, tank ini adalah tank yang ganas dan menghancurkan siapapun pada waktu itu di wilayah Eropa. Rusia kalah dan mereka berpikir, panglima mereka berpikir dan mereka berkata, kita kalah terus kalau begini. Apa yang harus kita lakukan? Mereka berpikir dan kemudian beberapa panglima bertemu di ruangan dari Perdana Menteri Stalin dan berkata, kami punya ide. Apa idenya? Idenya adalah pakai bom anjing. Saya udah pernah cerita ini belum ya? Bom anjing. Jadi mereka latih anjing-anjing yang terlatih, ditaruh bom di atasnya dan anjing-anjing ini akan dilatih untuk mengenali tank. Mereka pakai tank mereka, dan mereka sampai di situ anjing itu akan mereka meledak bomnya.
Dilatih, dan anjing-anjing itu dapat mengenali tank, mereka dilepas, mereka dapat berlari ke tank, dan mereka akan bomnya akan diatur sehingga ketika mereka sampai di situ, bomnya meledak. Mereka latihan persis sekali, seperti saat ini begitu persis. Tiba saatnya perang, tentara-tentara Jerman datang dan mereka menyerang dan panser-pansernya sudah datang dengan begitu berani, dan mereka tentara Rusia berkata, keluarkan anjing-anjing kita. Satu truk membawa kurang lebih 180 anjing-anjing yang sudah dipersenjatai dengan bom yang siap. Dengan hitungan menit mereka akan lari kepada tentara tank-tank milik Jerman tersebut dan habis tank-tank tersebut. Mereka dapat perhitungkan dan mereka berkata, inilah hari keberhasilan mereka. Inilah hari kemenangan mereka. Anjing-anjing itu disebar dan mereka lari di antara tank Jerman di sana dan tank Rusia di sana. Mereka lari di tengah-tengah, kemudian mereka berhenti. Kenapa mereka berhenti anjing-anjing tersebut? Seharusnya mereka lari kemana? Ke tentara Jerman, betul? Ini anjing-anjing Rusia. Mereka seharusnya lari ke tank-tank milik Jerman, tetapi mereka lari ke tank-tank mereka sendiri, ke tank-tank Rusia. Tahukah Anda kenapa? Karena selama latihan, mereka dilatih untuk mengenali tank-tank Rusia. Dan mereka tidak kenal bahwa itu adalah tank juga. Mereka pikir itu benda yang lain. Yang mereka kenal adalah mereka harus lari ke tank Rusia. Dan mereka lari ke tank Rusia, hancur tank-tank Rusia. Dan itu dikenal sebagai tragedi yang paling bodoh di dalam sejarah peperangan Rusia pada waktu itu. Ada sesuatu yang dilakukan tetapi tidak berhasil. Ada sesuatu yang dilakukan tetapi mereka tidak memiliki kedisiplinan dan pengetahuan sehingga mereka dapat mengajarkan apa yang seharusnya diajarkan kepada anjing-anjing tersebut. Nah, ketika kita ingin memiliki pelayanan yang berhasil di dalam gereja kita, apakah Anda memiliki keterbebanan yang kuat akan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita? Nah, ini sudah saya bahas di dalam bulan Agustus, di dalam bulan September, bahwa amanat agung bukan untuk pendeta Ir, bukan untuk saya, bukan untuk para elders, tetapi untuk kita semua amanat agung untuk memberitakan Injil. Ada komitmen yang kokoh untuk tujuan gereja kita bahwa kita harus sehati, bahwa kita harus memiliki kedisiplinan di dalam pelayanan kita. Dan ini yang akan kita diskusikan bersama. So, pertanyaan yang akan kita bahas adalah, kalau Anda rindu pelayanan Anda, apapun itu, pelayanan Anda berhasil, seberapa terbebannya Anda dengan amanat agung? Kedua, seberapa relanya Anda berkorban untuk kesatuan gereja? Dan apa yang Anda dapat lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pelayanan Anda di dalam melayani? Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami ingin masuk di dalam saat sharing. Dan Tuhan berkati supaya setiap kami akan berkata-kata, setiap kami akan dapat membagikan berkat dan berdiskusi untuk pertumbuhan iman kami, dan juga untuk pertumbuhan gereja kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan lihat belum. Balik lagi ke saya punya. Betul ya Pak Ir? Kita masih diskusi ya. Leaders, mau kita berdiskusi